Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembelajaran hari ini dengan materi dari TIK, yaitu tentang memodifikasi elemen desktop. Nah, di sini kita kenali dulu bagian-bagian dari desktop. Ada icon, kemudian yang kecil-kecil ini ya. Ini fungsinya sebagai jalan cepat untuk membuka aplikasi atau file tertentu. Kemudian ada menu start di sini, semua aplikasi ada di dalam sini ya. Sedangkan di icon ini tidak semuanya ada. Jadi yang kita munculkan saja. Jadi kalau kita mau memunculkan icon ke desktop sini, maka kita bisa mencarinya lewat start menu sini. Kemudian ada bilah yang di bawah ini namanya taskbar ya. Ada namanya taskbar. Ini nanti aplikasi yang dibuka itu akan muncul seperti ini. Dan ada aplikasi yang tidak terbuka tetapi dipin atau ditempel seperti ini ya. Nah, ini sedang dibuka, ini hanya ditempel saja. Jadi sebagai jalur cepat. Nah, misalnya Buya ingin menempel Microsoft Teams ya, berarti klik kanan, kemudian pilih pin to taskbar. Nah, maka akan muncul di sini ya. Sebaliknya Buya ingin menghilangkan, berarti klik kanan, kemudian klik unpin. Yang ini juga mau dihilangkan, misalnya klik kanan kemudian unpin, seperti itu. Dan ini juga bisa dihilangkan, misalnya dari desktop kita hilangkan, klik kanan kemudian delete ya. Kalau untuk memunculkannya kita masuk ke menu sini, kemudian barusan yang kita hilangkan itu adalah Teams ya, Microsoft Teams. Nah, klik kanan di sini di Microsoft Teams-nya, kemudian kita cari filenya ya, ke more, kemudian file location. Nah, kemudian sudah ketemu, klik kanan, send to desktop. Nah, maka muncul lagi seperti ini. Kemudian untuk merubah ukuran bisa di view ya, klik kanan di sembarangan, kemudian rubah, bisa jadi medium, bisa jadi besar ya. Nah, kalau Buya milihnya yang kecil, small gitu ya. Nah, kemudian ini auto arrange-nya kita hilangkan ya. Kenapa? Supaya kita bisa menggeser-geser seperti ini. Kita mau misalnya bikin bentuk supaya menarik desktopnya, boleh ya. Bisa kita bikin nama sendiri seperti itu, bisa. Tapi kalau misalnya diklik kanan di view-nya di auto arrange, maka tidak bisa ya. Itu. Kemudian cara mengganti wallpaper, cara cepatnya ini dengan cara klik kanan lagi sembarang tempat, kemudian personalize. Nah, kemudian kita pilih dari sini gambarnya atau dari gambar yang lain. Misalnya pakai yang ini atau yang ini ya. Nah, sudah, ini jadi desktop tampilannya seperti ini ya. Ini wallpaper namanya. Kalau screensaver itu wallpapernya pindah-pindah ya. Nah, itu sekian dari Buya, karena ini materi yang tadi terlewat, jadi Buya rekam ulang. Terima kasih. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Elemen desktop. Mudah-mudahan apa yang Buya Budi sampaikan barusan dapat dipahami ya, dan nanti boleh langsung dipraktekkan. Siapa yang di rumahnya ada laptop? Apa ya, Yubi terlalu Bun? Aku. Ada apa, Fadli? Aku. Enggak. Ada yang enggak ada laptop enggak? Adanya HP. Enggak, sama ya? Nah, ini juga lagi pakai laptop. Mak, cuma dipakai. Ini juga lagi pakai laptop, Bunda. Pakai laptop. Sekarang pakai laptop apa pakai HP? Aku pakai HP. Keluar lagi di laptop. Sesudah pelajaran TIK tadi dijawab apa ya? Ini ya. Halo? Sesudah di TIK pelajaran apa sekarang? Bahasa Inggris. Buya? Ya, Bun.
Gimana, Bun? Coba yang masih ingat bahasa Inggris semester 1 terakhir itu tentang apa? Ada yang masih ingat gak? Bahasa Inggris semester 1 tentang apa? Pekerjaan. Pekerjaan apa saja? Dokter, polis. Dokter, kemudian Polis. polisi. Kalau petani Ambulans. bahasa Inggris petani bahasa Inggrisnya apa? Apa ya? Petani. Message. Petani. Hah? Oh, petani. Iya. Petani farmer. Farmer. Kan farm itu menanam ya, farming menanam. Berarti orangnya disebut farmer ya, orang yang menanam. Kalau pedagang apa bahasa Inggrisnya? Pedagang. Seller. Sales. Sell itu kan jual ya, seller. Bukan salas. Suka juga. Salas, Bun. Kok jadi salad? Ya sama aja dari Tapi aku sales yang suka ya. salad. Kalau yang apa ya, pekerjaan itu apa? Dengarkan dulu. Guru bahasa Inggris di kelas 5 adalah Miss Bila ya. Ya. Bila apa Miss M? Miss N. Miss M? Miss N. Bila. Oh iya, sekarang jam berapa? Ya. 8.12. Pukul 8 memasuki pelajaran bahasa Inggris ya. Sekarang bahasa Inggris ya. Dari Oke. Untuk bahasa Inggris sudah ada materi dari Miss Nabil. Tapi kita ada sambutan dulu dari Miss Nabil nih terkait materinya. Kita dengarkan sama-sama ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak? How are you today? I hope you all fine. Enggak, biar kedengeran. Boleh dimatiin. Yang lain suaranya dimatiin dulu. Sedikit. Beng. Maka ada tanda harta kegigitan. Buah perkara yang putih coklat. Udah, boy. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak? How are you today? I hope you all fine. Kurang. Today we'll continue our material about Unit 6 entitled Be Careful with the Heat. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bunda harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Buya nggak kedengeran, Buya. Oh, nggak kedengeran. Udah ada. Nah ini ya untuk vocabulary-nya. Silakan di screenshot dulu untuk yang tidak ada bukunya. Gambarnya. Ya. Sudah ya. Sudah. Coba kebaca gak? Ada noun, ada verb. iPub itu apa pub? Kata kerja, Boy. Iya, kalau noun Kata benda. kata apa? Kata benda. Kata benda. Benda. Others, Lain-lain. Yang lainnya yang ya. lainnya. Ada kata sifat di sini ya. Boleh kata sifat, Keterangan. ya, kata sifat ataupun selain kata kerja dan kata benda ya. Ya. Kalau kata kerja apa saja? Ada itu apa? Cut atau potong. Aduh. Motong. Kemudian itu
lagi agak kebalik. Atau Photoshop atau Apa? Nah, Ini apa artinya? Memotong. kalau was apa was? cuci. Mencuci. Cuci. Mix. Oh, mix. Di mix. Cuti. Campur. Campur. Misur. Dicampur ya. Ini apa ini? Kalau feel. I feel. I feel. Merasakan. I feel. Saya merasakan. I feel. I feel sick. Apa? I feel sick. Saya merasa sakit. Ya. Coba di noun. Di noun itu Saya ada. merasakan sakit. Saya merasakan sakit, betul. Kalau herb itu kata kerja apa? Kata benda. Herb. Kata Ya, kerja. Kerja. Kata kerja. Ya. Kerja. Kata apa itu? Hati. Kata benda. Ya. Kalau vegetable itu kata apa? Benda. Vegetable. Iya ya. Apa? Sayuran benda. Sayuran. 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 Iya, sayuran. Nah, Makan kampung. coba di zoom lagi. Iya, sama. Oh, aku suka. Coba Buy, dibesarin lagi, Buy. Ya. Di zoom lagi, Buy. Nggak kelihatan. Ini ada PowerPoint, Bun. Kamu suka tahu apa juga? Kalau radiation apa radiation? Radiasi. Radiasi. Oh, camping. Radiasi. Camping. Cecetan. Siap. Nah, ini kata-kata atau vocab yang harus kita kuasai ya dalam materi bertanya informasi atau memberikan informasi. Berikan informasi itu contohnya gini, anak-anak hari Senin semuanya wajib memakai baju olahraga. Nah, itu berarti memberi informasi atau meminta informasi? Masa? Memberi informasi. Memberi informasi. Kalau ini gimana? Kalau gimana? Memberi. Bunda tahu tidak apa yang harus dikerjakan di Jumat? Itu buat memberi informasi atau meminta? Bertanya. Meminta informasi. Memberi informasi. Meminta informasi. Iya. Bertanya informasinya dengan bahasa Inggris. Ada yang bisa mencontohkan tidak? Gimana cara kita meminta informasi atau kalau kalian bertemu orang bule, ya boleh tahu bule? Tahu. Kan Apa nandang? orang bule. Kita mau bertanya gimana coba caranya? Apa? Coba contohnya apa? Misalkan kita mau menanyakan di mana muda, misalkan. Can you tell me where the hospital Tahu is? tidak? Asik. Tuh, udah ya. Udah siapa? April ya? Oke. Coba sekarang Bunda mau ada yang mencontohkan, kita mau bertanya halaman berapa yang harus dikerjakan dalam bahasa Inggris. 19. Bunda halaman berapa yang harus dikerjakan dalam buku paket bahasa Inggris misalkan. Mau bertanya itu, bagaimana bahasanya?
Atau ini aja yang mudah. Berapa usiamu? How old are you? How old are you? Berapa usiamu, Kori? How old are you, Kori? How old are you, Winsa? Nah, ya jadi itu menanyakan informasi berapa sih usia dia, ya itu menanyakan informasi. Contoh yang lain, misalkan kita juga bisa menggunakan kata tanya where. Where untuk apa? Where? Menanyakan tempat. Menanyakan tempat. Di mana sekolah SD Baitur Rahman? Coba. Di mana sekolah SD Baitur Rahman? Ya, siapa yang bisa? Di mana sekolah SD Baitur Rahman berada? Gimana bahasanya? What? Nah, di PowerPoint bisa dilihat ya. Where is Baitur Rahman School? Tahu jalannya. Where is that? Sekolah Baitur Rahman. Oke, Baitur Rahman Elementary School ya. Nah, sekarang kalau what? What? Apa? Apa? When? Apa? When? Apa? Ya. Apa? Ya apa? Ya apa? Ya apa? When? Apa? Apa? Ya what? Apa? Kapan? Artinya apa? Kapan itu kapan? Udah. Kalau when? What artinya apa? Bun bisa dilihat ada muncul nggak Bun PowerPoint-nya Bun? Artinya Iya apa? Iya. Why? Kenapa? When? Kapan? Which? Yang When? Coba bahasa Inggris kan. Kapan? Sekolah. What artinya apa? Apa yang will you? Coba. Kapan masuk sekolah? What hen? What? When? When we will Go to school again? Oke, Mbak. What Kapan kita artinya apa? When will When we will go to school. When Kalau will we? Kalau itu Yang mana? mana biasanya kalau kita ada pilihan. Siapa? Kata siapa? Salah nama Dani. Siapa itu? Oke. Nih kalau itu digunakan kalau kita punya pilihan. Mana yang kamu suka? Terus berarti bahasa Inggrisnya gimana? Siapa? Mana yang kamu suka? Apa bunda apa? Yang bisa bahasa Inggris? Nih, mana yang kamu suka? Jeruk atau apel? Coba. Orange. Which one do you like? Apple or orange? One or the orange or apple? Orange or apple? Orange. I like apple one. Red. Which do you like? Ya. Orange or Apa apple? yang orange? Apple. Orange. Apa yang kamu suka? Hitam atau putih? Mana yang kamu Coba. suka? Supaya kamu suka apa yang kamu suka? Tulisan. Apa yang kamu suka? Atau putih? Which one do you like? White or black? Kamu suka mana? Hitam atau putih? White. Atau putih? White. Kopi atau black kopi? What do you like? Black or Sekarang white? sekarang
Why digunakan untuk apa? Menanyakan kenapa. Iya, menanyakan alasan. Ya. Coba bahasa Inggris kan. Kenapa kamu tidak masuk sekolah? Coba. Bahasa Inggris kan. Kenapa kamu tidak masuk sekolah? Yesterday. Kenapa? I did not go to school. Bagus. Kenapa kamu tidak masuk sekolah? Karena saya sakit. Kan? Karena saya sakit. Oh. Because I feel sick. Sick. Ya, karena saya sakit. Kamu bohong. Kalau misalkan gini, why apa tadi? Kenapa kamu tidak masuk sekolah? Itu adalah paham tidak? Paham tidak? Paham. Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Paham. Ada lagi. Kalau apa? Menanyakan Siapa? orang, menanyakan siapa, betul ya, menanyakan orang. Kalau what mah menanyakan apa, beda. Kalau who mah lebih ke orang ya. Siapa yang memakai baju merah? Siapa yang memakai baju merah? Tolong bahasa Inggris kan. Siapa yang memakai baju merah? Who is wearing red shirt? Who is wearing red shirt? Bagus, siapa ini yang jawab nih? Wearing my red. Who's wearing my red? Radio. Siapa idolamu? Coba bahasa Inggris kan. Calling my center. Is your Siapa idol? idolamu? Who is Ada your yang bisa? idol? Iya, idol. Idol itu apa? I do know. Idola. Sekarang siap gak kalau sama Bunda ditanya satu-satu? Siap gak ditanya satu-satu? Yeah. Who is my idol? Yang belum jawab, mau nanya yang belum jawab ya. Tadi April udah jawab, Mika kedengaran, Tori udah kedengaran, Hazmi juga kedengaran suaranya. Siapa yang belum kedengaran suaranya ya? Yang siap ditanya Bunda. Ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya tidak? Ani. Oke. You understand? You understand? Yes. Who, coba kita ulangi. Who untuk apa? Untuk menanyakan siapa? Siapa? Kalau whom untuk siapa? Untuk apa? Dengan Untuk siapa? menanyakan seseorang sebagai objek. Objek. Iya. Tapi menanyakan seseorang yang jadi objek. Objek. Siapa yang kamu temui kemarin? Yang kamu temui kemarin berarti yang kamu temui kemarin itu objek. Nah, yang menemuinya adalah subjek, yaitu kamu. Kamu menemui dia. Kamu jadi subjek, dia jadi objek. Nah, whom itu untuk dia yang jadi objek. April menemui Widya. April jadi subjek, Widyanya jadi objek. Nah, whom itu untuk objek. Ya, paham? Saya makan nasi. Saya jadi apa? Subjek. Subjek, pintar. Subjek. Nu ngawala. Subjek. Kalau nasi jadi apa nasi? Objek. 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 Lalu kalau dibuat pertanyaan, apa yang kamu makan? What Coba did bahasa you eat Inggris. yesterday? Apa yang kamu makan?
Nah, atau misalkan jangan apa? Siapa yang kamu berikan? Siapa yang kamu beri coba bahasa Inggris kan? Apa? Siapa yang kamu beri uang? Coba. Berikan. Iyalah. Siapa yang kamu beri uang? Whom? Nah, bukan Gue kedengeran. tapi whom ya. Siapa? Untuk. Kalau ada mana Rafa? Kori ada Kori. Kalau wood apa wood? Mana hu? Menanyakan kepemilikan benda. Bagus. Sekarang Zairli. Kalau apa? Yang tidak berbicara tolong dimatiin speakernya ya. Coba Bunda mau ini dulu. Siap. Yang Bunda tanya Zairli. Who untuk apa Zairli? Ada tuh di presentasi yang Buya. Who untuk apa? Apa Bunda? Suaranya putus. Oh, suaranya putus. Who menanyakan apa? Siapa? Bagus. Bunda mau nanya ke Raka. Ada Raka? Ada? Oke. Kalau when untuk apa? Ada yang bisa bantu? Iya, kapan? Ya, kapan? Baik, kita kembali lagi ke Buya Budi. Baik. Karena nanti anak-anak sesudah kita belajar bahasa Inggris, nanti kita akan istirahat sejenak, ya. Dan istirahatnya kalau yang belum sholat duha dulu. Kalau yang sudah, misalkan boleh dipakai untuk berjemur. Ada sekarang panas ada cuacanya. Enggak, mendung. Kalau aku Ada yang panas lagi. Bun, redung udah panas. Bolehlah berjemur. Panas. Tuh. Tanya ya, alhamdulillah kalau udah panas. Ya, gimana? This is our hotel. Let's go Ya, inside. di sini pertama. Hello. Good afternoon. Ini How may I dari help you? We'd like to check in, please. Certainly. Do you have a reservation? Yes, it's under Scott. I've booked a triple room. May I see your... May I see your ID, please? ya. Ini Halo, sebelum ditutup Bun, ada video dulu Bun. Nggak ada. Sebelum ditutup ada video singkat dulu. Mana? This is our hotel. Let's go inside. Hello. Good afternoon. How may I help you? We'd like to check in, please. Certainly. Do you have a reservation? Yes, it's under Scott. I've booked a triple room. May I see your ID, please? Sure. Here it is. Thank you. Yes, I have found your reservation. Okay, this is your room key. Your room is on the second floor. Just take the lift on the left. Di sini ada Nah, sudah bisa dilihat ada materi tentang iklan di sini. Ya, buatan Buya Fikri yang merangkumnya.
Nah, ini contoh-contoh iklan. Nah, ini namanya kalau dicetak atau di print jadi iklan cetak ya. Tapi beda lagi kalau misalnya ini di upload ya, jadi bukan cetak lagi tapi elektronik. Kalau di-upload mah ya. Ya, kalau di digital di layar ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ada mereknya terlihat kan ya. Jangan sampai orang aja kelihatan itu segini. Lagi tulisan ininya gak kelihatan ya. Oh, makan apa itu? Nah, jadi yang pasti iklan itu harus terlihat mereknya apa. Ini iklan teh botol. Ada yang suka teh botol? Saya suka. Suka banget. Zaman dulu. Apalagi bembeng. Zaman dulu gak kepikiran teh manis dijual. Ya, nggak ada yang kepikiran jualan teh manis. Soalnya semua orang itu bisa bikin sendiri di rumah. Kemudian air mineral juga dulu nggak kepikiran air minum dijual. Ya, di rumah juga banyak di sumur ya. Di rumah di ledeng nggak kepikiran, tapi ternyata nah ya dengan iklan. Siapa sih Cahaya nih? Dengan iklan ternyata jadi produk yang banyak dibutuhkan oleh orang ya. Air mineral bisa dijual. Ini iklan Beng Beng Shopee ya. Duh, es krim jadi hoyongnya. Buya, kapan beresnya? Buya sudah kirim jadwalnya di chat. Dan ini silahkan sambil biar fokus ya di ini dulu speakernya. Ada iklan stop merokok. Nah, ini namanya iklan layanan masyarakat. Ya, karena di sini tidak menjual produk. Ini bukan jualan rokok ya. Nah, tapi ini larangan untuk merokok. Ini namanya iklan layanan masyarakat. Ya. Oh iya, Buya. Ya. Aku kan sering kasih tahu ke papa aku berhenti merokok, tapi tidak merokok. Kurasa kurang jelas Buya. Ini ada yang berisik siapa ya? Yang cahaya RSU siapa ini? Yang cahaya RSU siapa? Kok tahu Buya, ini berisik. Ya, silakan dinyalakan kameranya semuanya. Dinyalakan kameranya. Nah, biar kita fokus ya, udah lewat daring mah kita kesulitan ya, banyak kendala, apalagi ditambah kendala yang kita bikin sendiri ya. Tuh, jangan sampai ya udah level 5 karena Buya sudah sampaikan terkait tata tertib ketika sedang meeting online. Ya, mau di Google Meet, mau di Teams. Itu sama ya, ada aturannya. Baik ya, terima kasih sudah mempersiapkan. Buya lanjutkan ya. Buku paket tematik 5C aku hilang, nggak ada. Bisa ini di koperasi ya? Yang beli. Ya, aku juga nggak ada buku tematiknya, nggak tahu kemana. Kalau yang C mah kan belum pernah dipakai. Yang aku hilang. Tetap dinyalakan kameranya ya, ya. Yang aku mah nggak tahu ya di mana. Hanya dinyalakan, suaranya dimatikan ya. Iya. Ya, kelasnya buka enggak? Belum buka. Nah, ini linknya Buya kirimin aja ke ini ya, ke obrolan.
Apa itu? Nah, linknya Buya kirimin ke obrolan. Buya kalau di sini takutnya patah-patah ya. Tapi kita coba aja kalau gitu. Buya, linknya diklik. Nanti aja dikliknya. Sekarang Buya coba tampilkan dulu. Oke. Sekarang ke Buya dulu ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di kelas 5. Siap? Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi di tema 3 ya, subtema 1 tentang iklan. Ya, iklan. Kata tersebut mungkin tidak asing di telinga kalian. Ketika kalian sedang menonton televisi, nah di sela-sela acara televisi biasanya terdapat iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi, baik barang, jasa, maupun ide, yang ditujukan kepada sebagian besar masyarakat dan disampaikan melalui media. Nah, ini pengertian iklan ya. Jadi segala bentuk pesan promosi baik barang, jasa maupun ide. Nah, barang dan jasa sudah kita bedakan di pelajaran IPS ya. Apa itu produk barang, apa itu produk jasa gitu kan ya. Maupun ide. Nah, kalau layanan masyarakat biasanya ini ide. Ya, seperti tadi tidak boleh merokok, terus jaga kesehatan, bangun 3M itu. Nah, itu namanya ide ya. Nah, ini bisa diiklankan. Itu ditujukan kepada masyarakat dan disampaikan melalui media. Nah, nanti medianya itu beda-beda ya. Ada media cetak tadi, ada media elektronik, ada yang di internet gitu ya. Anak, media ini dapat berupa media cetak dan juga media elektronik. Media cetak contohnya koran, majalah. Media elektronik contohnya radio, internet, televisi, dan juga media sosial. Nah, anak-anak, fungsi dari iklan adalah untuk mempromosikan sesuatu, sehingga bahasa yang digunakan dalam iklan itu haruslah menarik. Kemudian juga harus mudah dipahami, sehingga informasi tentang matiin speakernya woi itu jelas. Kalimatnya juga harus bersifat persuasif. Nah, apa itu Nah, fungsi iklan ini ya. Tadi pengertian iklan, sekarang fungsi iklan. Jadi untuk mempromosikan sesuatu, menawarkan sesuatu, atau membuat sesuatu itu menjadi terangkat, jadi bahan pembicaraan orang, ya dikenal oleh orang, itu promosi. Nah, syarat untuk menjadi sebuah promosi itu tentu bahasanya harus menarik, ya. Jadi kalau bahasanya lucu, menarik, biasanya orang inget, ya. Kayak iklan Aqua gini, suka ada Aqua gitu kan, simple gitu, tapi banyak orang yang bilang inget gitu ya, ada Aqua. Kalau ada orang yang ngahulang teh, ada Aqua, nah itu berarti menarik kata-kata itu, ya. Kemudian mudah dipahami. Nah, ini mudah dipahami itu bahasanya bahasa sehari-hari, ya, tidak banyak istilah seperti itu. Kemudian bersifat persuasif. Nah, apa itu persuasif? Nah, kita simak ya. Persuasif artinya bersifat membujuk, mengajak, sehingga pada akhirnya masyarakat akan tertarik dengan iklan. Nah, apabila sudah tertarik, masyarakat pun akan membeli barang tersebut.
dan juga menggunakan jasa ataupun melakukan kegiatan yang diminta dalam iklan tersebut. Nah, anak-anak, dalam iklan juga terdapat yang namanya kata kunci. Kata kunci dalam iklan adalah kata yang mewakili atau menggambarkan isi iklan. Nah, anak-anak, apa saja ciri-ciri dari kata kunci? Yang pertama, kata kunci mewakili isi iklan. Yang kedua, kata kunci biasanya terdapat di judul iklan. Yang ketiga, penulisan kata kunci ini biasanya singkat. Yang keempat, kata kunci mudah diingat. Dan yang kelima, kata kunci ini dapat mengandung kata yang unik. Nah, anak-anak, agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh iklan yang terdapat di buku kalian. Mari kita cari kata kuncinya. Siap? Nah, kita lihat contoh iklan dan kata kuncinya. Yang pertama, mari kita identifikasi gambarnya terlebih dahulu. Nah, di iklan ini terdapat gambar seorang anak yang sedang mengonsumsi buah. Selain itu, ada juga gambar buah dalam keranjang. Buah semangka. Ada juga gambar sayuran, ada buah-buahan, nah, ada anak kecil lagi makan buah. Bagaimana kalimat iklannya? Kita bisa lihat di sini. Kalimat iklannya yaitu makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, ini namanya kalimat iklan. Sekarang kita coba tentukan kata kunci dari iklan ini. Ingat, kata kunci adalah kata yang mewakili isi iklan. Dapat kita lihat dari gambar dan kalimat iklannya. Coba kira-kira apa kata kuncinya yang mewakili? Iya, betul. Kata kuncinya yaitu makanan sehat dan bergizi. Nah, sekarang kita perhatikan iklan yang kedua. Sama seperti sebelumnya, identifikasi gambarnya terlebih dahulu. Kalimat iklan dan juga kata kuncinya. Nah, di iklan ini terdapat gambar seorang anak yang sedang menunjukkan air putih di dalam gelas dan juga mengacungkan jempolnya. Sekarang kita perhatikan kalimat iklannya. Kalimat iklannya, pentingnya air kalimat untuk iklannya. kita. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau setara dengan 8 sampai 10 gelas per hari. Ciri air sehat yaitu airnya jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, anak-anak, dari gambar dan kalimat iklan tersebut, kira-kira kata kuncinya apa ya yang mewakili iklan tersebut? Coba pikirkan. Ya, kata kuncinya Saya tahu tuh. Pentingnya air untuk kita. Nah, anak-anak, udah bukan untuk menentukan kata kunci? Oh. Iya, jadi kata kunci itu adalah kata yang mewakili, yang menjadi kunci, mewakili atau menggambarkan isi iklan. Itulah kata kunci ya. Nah, anak-anak, ada juga materi tambahan yang ingin Ibu sampaikan. Materinya tentang jenis-jenis iklan. Berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, iklan penawaran atau disebut juga dengan iklan niaga. Iklan ini berisi tawaran barang atau jasa kepada masyarakat. Nah, perhatikan contohnya. Iklan barang dan juga iklan jasa. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga. Isinya dapat berupa peringatan, ajakan, sosialisasi, atau himbauan agar masyarakat melakukan sesuatu yang diminta. Contohnya, iklan untuk hidup sehat
iklan untuk mematuhi peraturan lalu lintas, iklan untuk hemat energi. Nah, itu ya, contoh iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu. Isinya berupa pemberitahuan seperti acara musik, pertandingan olahraga. Nah, anak-anak, dalam pemberitahuan ini harus jelas menampilkan waktunya dan tempat kegiatannya. Yang terakhir, yang keempat, iklan permintaan. Iklan permintaan biasanya digunakan untuk mencari barang atau orang yang dibutuhkan. Contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Nah, anak-anak, itulah jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Oke anak-anak, cukup sekian pembahasan materi Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga dapat dipahami. Semoga anak-anak semangat selalu belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya materi tentang iklan. Jadi sekarang Buya punya pertanyaan nih. Di sini mau nge-game. Kalau misalnya Buya, baterai aku habis, Buya. Aku 45 lagi. ya yang itu habis gak apa-apa, nanti ada rekamannya ya. Oke. Casannya gak ada dipakai. Sama? Ada. Manusia sama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Adek itu adalah manusia. Kalau ngomong itu pakai bicara, bukan pakai mulut. Aku mau nanya, Buya. Aku masih nggak ngerti deh. Gimana coba? Iya, Buya. Gimana? Aku nanya nggak, Buya? Boleh, silakan. Buya. Ya. Buya. Gimana? Ayubi garing ih. Ayubi garing ih. Buya, boleh aku ngomong nggak? Silakan, ada yang mau bertanya? Yang lain Memang Ayubi digoreng ah? Gading. Oke. Dengar Yang dia. mau bertanya silakan, yang lainnya diam dulu ya. Ya, gimana Kalau tidak ada, ini Buya mau menampilkan lagi ya. Nah, Buya, baterai habis. Karena aku mau dicas satu. iya. Sampai berdarah-darah HP-nya ya, berjuang buat kalian belajar. Ya ampun. Sampai retak Buya layarnya. Nanti gue retak. Nah, kita manfaatkan waktu ya sebelum HP-nya pada lowbat. Nah, tadi iklan itu ada berapa jenis tadi? Ada yang masih ingat? Berapa tadi, Bu? Iklan ada berapa jenis? 4. Betul. Siapa yang jawab 4 ini? Yang jawab 4 siapa barusan? Ada 4 jenis, betul ya. Ada 4 jenis. Nah, tadi itu yang 4 jenis itu yang pertama apa? Iklan pelayanan, betul. Terus ada iklan penawar. Itu masyarakat. Penawaran. Ada orang, ada mobil, ada rumah, ada peta. Udah. Ah, itu mah gambar yang ini. Kalau secara umum iklan ada apa saja tadi? Penawaran, pelayanan masyarakat, pengumuman. Nah, terus kalau lowongan kerja itu apa?
Permintaan. Buya ulangi lagi ya. 1. Jenis iklan. Penawaran, berarti menawarkan barang atau jasa. Yang kedua, layanan masyarakat. Misalnya jangan merokok, jaga kesehatan, 3M, hemat energi. Nah, itu layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan pengumuman. Ya. Suara apa itu? Nyaring banget. Yang keempat, iklan permintaan. Jadi mencari barang orang atau orang. Nah, sekarang di sini Buya punya sebuah gambar. Itu kamu headphone-nya merek apa? Sony. Apa? Halo. Buya sedang menerangkan nih. Lupa ya. Coba di speakernya dimatiin lagi ya. Ya kan beres. Lumayan keren kan. HP-nya udah serakat. Silakan. Itu atuh pakai mode penghemat baterai, masa nggak bisa. HP-nya nanti mau kocak. Iya pakai penghemat dong. Iya mati kocak. Halo. Gimana? Speakernya dimatiin dulu ya. Kalau pakai penghemat baterai di bawah 30 baterainya bisa mati HP-nya. Oh, aku pakai penghemat baterai. Bakal penggunaannya. Aku kalau baterainya udah di bawah 30, kalau pakai penghemat baterai langsung mati. Kocak. Kalau aku di bawah 50. Beda HP, beda HP, flash, beda HP, beda HP, flash, beda HP. Cuma satu-satu. Beda HP, beda Ya, HP. kayak udah syuk. Kocak. Besek. Halo. Buya tidak akan melanjutkan kalau masih seperti ini, ya. Sebelum Buya lanjutkan, Buya akan menyampaikan tata tertibnya lagi, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, ketika masuk ucapkan salam. Ya. Kemudian yang kedua, ketika masuk nyalakan kamera dan speakernya dimatikan. Yang ketiga, kalau diminta kameranya nyala, semuanya nyala. Kalau diminta speakernya mati, semuanya mati dan sebaliknya. Yang keempat, izin mau ke toilet juga harus bilang dulu. Nanti jangan sampai Buya Bunda manggil, misalnya mau bertanya, ternyata tidak ada orangnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya silakan tulis aja di chat kalau izin. Jadi chat itu bukan untuk ngobrol, tapi untuk izin, ya. Nah, misalnya mau ke toilet, silakan tulis aja di chat. Ya, gitu. Kalau misalnya di speaker izinnya nanti kedengeran suaranya. Nah, Buya ucapkan terima kasih ya. Yang paling utama itu kemarin Buya sampaikan bukan materi yang utama itu, ya, tapi karakter. Nah, ya. Jadi ketika kalian sedang belajar, karakter yang muncul itu harus karakter yang disiplin, karakter yang tidak mengganggu orang lain, karakter yang membantu Buya Bunda ketika sedang mengajar. Nah, itu karakter, ya. Kalau materi mah gampang, bisa dibaca juga, ya. Nah, baik, Buya lanjutkan, ya. Buya lanjutkan. Buya, ya. Buya itu pakai mikrofon. Ya. Lalu pakai itu bukan? Buya juga pakai PC kan? Aku ngelihatnya pakai. Aku ngeliat Buya. Iya, ini pakai PC ya. Ya, Buya lanjutkan dulu ya. Soalnya waktunya hanya 30 menit. Nah, di sini Buya menampilkan sebuah iklan, ya. Termasuk contoh iklan penawaran, permintaan, layanan masyarakat atau pengumuman yang Buya tampilkan ini. Ada yang masih ingatkah? Penawaran. Coba itu apa, termasuk apa? Ya, barusan ada yang menjawab penawaran. Siapa itu?
April, Bu ya. April ya. Permintaan. Yang betul barusan iklan penawaran ya. Penawaran. Ya, barusan yang jawabnya April ya. Kemudian iklan ini kira-kira cocok dibuat untuk media cetak atau elektronik? Siapa yang bisa jawab? Cetak. Elektronik. Cetak, Bu ya. Ya. Elektronik. Iklan cetak atau elektronik? Cetak ya. Cetak. Nah, yang paling cocok ya, ini adalah iklan Elektronik. bisa cetak, bisa juga elektronik ya. Coba kalau misalnya cetak, ini tinggal ke print ya jadi brosur. Kalau elektronik, nah ya ini bisa ditampilkan di kayak kalian lagi lihat Facebook suka ada gambar bersponsor katanya gitu ya. Nah, itu elektronik, tapi berupa gambar saja. Nah, ya. Jadi bisa cetak atau elektronik kalau seperti ini. Kalau iklannya berupa video itu pasti elektronik, ya. Atau iklannya sudah di print itu pasti cetak gitu. Kalau seperti ini masih desain itu bisa cetak, bisa elektronik. Ya. Terus ini Ya, itu analis juga ya? nggak tahu ini mana ya. Nah, sekarang ini ada yang tahu ini gambar apa nih yang Buya tunjuk? Mana? Ini yang Buya tunjuk, gambar apa? Mana? Nih, Kagak ada gambar. Denah. betul. Denah rumah. Nih, yang Buya lingkarin ini denah. Denah. Nah, ini denah ya. Apa pengertian dari denah? Apa sih denah itu? Nah, denah itu adalah peta rumah ya. Jadi peta yang kecil ya, peta yang menunjukkan lokasi-lokasi rumah atau perumahan atau suatu bangunan ya. Baik. Nah, biasanya di dalam denah itu ada skala. Ya. Di dalam denah itu biasanya ada skala. Buya tunjukkan dulu ya. Nah, jadi kita loncat ke denah ya, karena denah juga akan kalian pelajari. Termasuk juga di dalam denah itu ada yang namanya skala ya. Di dalam denah itu ada namanya skala. Nah, yang tadi Buya tunjukkan itu adalah gambar iklan ya, iklan perumahan, menjual rumah, termasuk iklan penawaran, dan di dalamnya itu ada gambar denah. Nah, di denah itu atau di denah atau di skala atau di peta itu biasanya ada skala ya. Nah, skala itu contohnya seperti ini nih. 1 berbanding 500. Nah, skala itu contohnya seperti ini ya, 1 berbanding 500. Angka yang pertama ini menunjukkan ukuran pada denah ya, ukuran pada denah. Nah, kalau yang kedua ini adalah ukuran pada sebenarnya. Nah, jadi pengertian dari skala itu adalah perbandingan ukuran antara gambar pada denah atau peta dengan ukuran sebenarnya. Biasanya dalam satuan sentimeter. Nah, misalnya ini 1 banding 500. Ya, dibacanya itu 1 berbanding 500, bukan 1 dibagi 500. Berarti ini artinya 1 cm di denah itu sama dengan 500 cm sebenarnya. Jadi ketika kalian mau membuat sebuah rumah ya,
Misalnya mau membuat sebuah rumah, ya rumahnya teh misalnya sudah digambar bentuknya persegi, dilihat dari atas, ya. Nah, panjang rumahnya itu misalnya 1 di denah itu, atau ya nggak apa-apa 1 ya, 10 aja. Nah ini 5 misalnya. Nah ini adalah gambar pada denah. Sedangkan pada gambar sebenarnya 10 cm itu adalah berapa? Nah caranya adalah dikalikan dengan 500. Jadi kalau di sini 1, di sininya 500. Kalau di sininya 10, berarti di sininya berapa? Nah caranya adalah dikalikan. Ya, 10 kali 500 berapa? 5.000. 5.000. Oh, berarti kalau gambarnya menunjukkan 10 cm ya, sedangkan skalanya sandu bening 500, oh artinya panjang sebenarnya itu adalah 5.000 cm ya. Berarti 5.000 cm itu berapa meter ya? 50 meter. Wah, besar rumahnya, 50 meter. Nah, sekarang yang ini sentimeter. Ya, 5 cm lebarnya. Berarti jarak sebenarnya adalah 5 dikali 500. Berarti 2.500. Berarti 25 meter. Nah, itulah yang dimaksud dengan skala, ya. Jadi perbandingan antara jarak pada denah, nih pada denah sama segini, dengan jarak sebenarnya, ya, ditunjukkan dengan skala ini 1 berbanding 500. 1 cm pada denah sama dengan 500 cm sebenarnya. Jadi satuannya cm, ya. Dan pasti di awalnya itu 1, ya. Jadi skala itu pasti awalnya 1. Oke. Skala itu pasti 1 banding, misalnya 10, 1 banding 1000, 1 banding 500. Nah kalau di peta biasanya lebih besar lagi, misalnya 1 banding 1 juta gitu ya, karena peta lebih besar kan. Jadi 1 cm di peta itu sama dengan 1 juta cm di sebenarnya, ya gitu. Coba ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Siapa ini? Kori, gimana nak pertanyaannya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Selesai. Belum. Silamo. Udah ini nobar ya? Ya. Bang ya Allah. Mandi atuh. Apa? Mandi. Udah ini nobar ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, Buya lanjutkan. Ya, satu lagi. Kalau tadi kita berbicara tentang menghitung jarak sebenarnya. Nah, sekarang kita melihat skalanya. Kalau misalnya rumah kalian itu panjang aslinya adalah 10 meter. Nah, rumah kalian. Berarti kalau dalam sentimeter berapa? Coba. Berapa nih? 1000. Betul, 1000 ya. Nah, 1000 cm. iya, dari sentimeter ke meter itu beda nolnya 2, beda 2 tingkat ya. Mungkin Buya tuliskan lagi ya supaya mengingat. Di sini apa? Kilometer. Terus di sini apa? KM. Terus? Hektometer.
meter. Dam. Meter. Dekameter. Biar meter. Nah, yang digunakan di skala itu adalah yang ini, sentimeter. Ada. Itu ada yang berisiap. Ini yang digunakan di skala. Apa Bu ya? Ya. 100 meter. Nah, yang digunakan di skala itu adalah sentimeter. Maka ukurannya semuanya harus dalam sentimeter. Nah, misalnya rumah kalian itu 10 meter ukurannya. Nah, digambar nanti harus ke sentimeter. Berarti dilubah dulu dari 10 meter menjadi 1000 cm. Nah, kemudian kalian menggambarnya itu mau 1 cm misalnya ya. Aku mau dibuat 1 cm. Siapa sih yang nyanyi? Nah, berarti nanti skalanya menjadi 1. Berarti tidak memperhatikan Siapa yang tadi nyanyi, aku. oi? Badan tuh yang nyanyi. Nah. Badan, dia merisik. Nyanyinya nggak merdu kali gitu kan? Yang nyanyi boleh dikasih pertanyaan ya. Ya, yang nyanyi dikasih pertanyaan ya. Langsung aja ini nih. Coba, kalau misalnya ukuran sebenarnya 10 meter, ya, itu sama dengan 1000 cm. Kemudian digambar, ditulisnya 1 cm. Berarti perbandingannya 1 berbanding berapa nih? Ya, siapa yang bisa? Coba. Kalau digambar 1 cm, kemudian sebenarnya 1000 cm. Berarti skalanya berapa? Badran jawab, Badran. Ih, kamu nyanyi. Oh iya, Badran yang jaga. Ya. Nah, jadi skalanya itu 1 berbanding 1000. Ya. Coba Buya ulangi lagi lah, sekali lagi. Kalau Buya punya rumah, lebarnya misalnya 5 meter. Ya, 5 meter. Kemudian Buya gambar di denah ya. 5 meter itu Buya gambar hanya sepanjang 1 cm. Nah, Siapa itu yang nyanyi, oi? berarti berapa skalanya nih? Indra nyanyi. Indra Kresna Halo. nyanyi. Aku nggak nyanyi tahu. Iya. Tadi Matiin mic-nya. Coba. 5.000. Kalau jarak sebenarnya 5 meter, tapi Buya tulisnya 1 cm aja. Berarti skalanya berapa? 1:5.000. Dikit lagi. Skalanya berapa? Coba dicek. Oh, 1:. Sebenarnya 5 meter, tapi ditulisnya 1 cm. Berarti skalanya. Nah, skala itu kan denah banding sebenarnya ya. Sebenarnya denahnya 1 cm, berarti sebenarnya berapa? 5. Samain sentinya. 5 meter. Nah, 5 meternya dirubah ke sentimeter jadi berapa? 5.000. 5.000 atau 500? Iya, 500. Nah, 500 ya. Jadi skalanya 1:500. Badran nyanyi, Ya. Badran nyanyi ke sana. Dari Buya itu saja ya. Coba sekarang kalian tulis, ada latihan. Ih, Badran ya, ih.
Buya punya soal ya. Buya tulis soalnya di chat. Siap ya. Tulis di mana, Buya? Buya tulis di chat soalnya. Ya. Pak Boy, gimana? Suaranya nggak kedengeran tadi, Buya. Terus apa Buya? Buya ada soal. Buya tulis di chat, Ya, tulis sama Buya ditulis di chat. Ya, Buya. Jarak rumah Santi ke sekolah. Badran. adalah Apa? Gak jadi ya. Gaje. Kelas. Mana Buya? Gak ada. Ya, masih diketik. WTH. Loh. Buya kapan selesai? Ya. Pengen panas. Bateraiku 5% lagi. Buya, HP aku panas. Buya, HP aku panas. HP aku mah enggak. Pakai kompres. Buya, HP aku mah Buya kedinginan, Buya dingin. Kedinginan. Nah, Yang kedinginan ya HP-nya. yang panas. Bunda, kalau dipakai lama teh jadi dingin HP-nya teh. Nah, sudah Buya kirim ya. Ditambah kali. Pakai kipas biar gak panas. Soal dari Buya Budi lihat. Itu dijawabin di chat. Tematik Buya sampai jam 10. Silakan, ada 8 menit lagi. Bising kali. Apa, Bu? Jawabnya di chat, Buya. Ya, di chat sudah Buya tulis soalnya. Berisik kali. Jarak pada denah rumah Santi adalah 6 cm. Jawab. Sedangkan jarak rumah sebenarnya adalah 600 meter. Buya, berisik Buya, itu siapa? Iya, yang Berisik. cahaya RSU siapa ya? Suara gak jelas. Ih, Penilaian Tiga ya. suara siaran yang error. kambing. Kedisiplinan masuk penilaian. Ya, aku menjawab. Silakan, ada yang udah selesai jawabannya boleh ditulis. Apa, Boy? Apa jawaban? Ya. Ada yang 6 banding 600, 6 banding 6000. Coba 600 meter berapa sentimeter tuh? Berapa sentimeter? Iya, 600 meter. 6 juta sentimeter. 3.600. 3.600. Nah, April ya. Tuh 6 banding 60.000. Nah, itu betul ya. Nah, tetapi ketika menulis skala tidak boleh ditulisnya 6 ya. Ditulisnya biasanya dirubah ke 1. Nah, berarti semuanya dibagi 6. Ya, semuanya dibagi 6. 6-nya dibagi 6. 60.000-nya dibagi 6. Ya. Nah, ini yang April sudah betul ya. Buya ini. Coba. Nah, ini yang April sudah betul. 6 itu pada denah kan 6 cm dan pada sebenarnya dirubah dari 600 meter menjadi sentimeter, berarti jadi 60.000 sentimeter. Nah, tetapi ini harus dirubah jadi 1 6-nya itu. Jadi jangan ditulis 6, ditulis jadi 1. Nah, 1 banding berapa nih? Semuanya dibagi 6 kan, biar 6 jadi 1 itu dibagi 6, berarti 60.000 juga harus dibagi 6.
Silakan. Jadi 1 banding berapa nih? Diperkecil. 6 banding 60.000 itu sudah benar. Nah, tapi pada umumnya ditulis denah itu 1 awalnya. 10.000. Betul. Jadi 1 banding 10.000. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya, skala itu. Ya, tadi kan Buya sampaikan biasanya di skala itu awalnya 1 ya. Nah, tapi cara mencari skalanya seperti barusan ya. Jadi ditulis dulu denah berbanding jarak sebenarnya dalam sentimeter. Kemudian dibagi panjang denahnya berapa ya, biar jadi 1 ininya. Gitu. Ya. Baik, Buya satu lagi ya. Ini contoh aja ini mah, bukan pertanyaan. Nah, misalnya di rumahnya itu adalah 25 meter. Ya, kemudian di denah ini sebenarnya ya. Ini sebenarnya. Terus di denahnya itu misalnya 5 cm. Nah, jadi Buya menggambar 5 cm itu ini aslinya 25 meter ya. Yang ini misalnya 7 cm. Nah, ini skalanya berapa ini? Nah, caranya seperti tadi. Skala itu terdiri dari denah berbanding sebenarnya. Ya, yang sebenarnya ditulis dalam sentimeter. Yang ini juga sentimeter. Ini kan sudah 5 ya, 5 cm. Sekarang yang sebenarnya berapa nih sentimeternya? Ini kan meter. Caranya adalah ditambah nolnya 2 karena 2 kali loncat kan, ya. 500. Betul, 500 nih dari meter 1 2. Nih nolnya ada 2 kan? 10-nya. Tuh. Berarti jadi 2500. Nah, ini sudah selesai belum? Belum, sedikit lagi. Nah, yang paling tepat adalah ini dibagi ini 5. 5 dibagi 5 1. 2500 dibagi 5 500. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 500. Nah, nanti mudah. Mau mencari ini 7 sebenarnya berapa ya? Tinggal dikali aja kali 500. Ya. 7 kali 500. Oh, 3500. Oh, 3500 cm T sama dengan 35 meter. Wah, besar rumahnya. Jadi 25 meter kali 35 meter. Nah, itu caranya ya. Jadi pertama kalian harus ingat yang angka yang pertama itu menunjukkan angka di denah. Angka yang sebelah kanannya menunjukkan angka sebenarnya. Dan satuannya itu harus sentimeter ya, sentimeter. Nanti terakhir dibagi yang paling kecil ini ya, biar jadi 1 yang paling kirinya, yang denahnya. Nah, mungkin itu yang bisa Buya sampaikan ya untuk bahasa Indonesia dan matematika ya. Pindah-pindah. Gak ada suara bunda. Biar suara bundanya kedengeran, yang lainnya dimatiin speakernya ya. Silakan, tapi tidak lama lagi. Boleh. Izin minum atau izin
sifat. Akhlak itu perangai, perbuatan. Nah, akhlak mahmudah berarti sifat atau perbuatan yang baik, yang terpuji, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi salah satunya yang termasuk akhlak baik itu adalah berkata yang jujur atau tidak apa? Yang mau jawab boleh jelaskan apa? Tidak berbohong. Kata Allah, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa, sesungguhnya jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Wa inna birra, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Itu yang seharian itu gak pernah bohong itu. Ada gak? Siapa yang seharian ini belum bohong? Aku. Atau dibalik pertanyaannya, siapa yang hari ini sudah bohong? Dibalik pertanyaannya, siapa yang hari bohong? Siapa yang hari ini sudah bohong? Enggak dulu. Tapi ada loh. Tapi ada dulu bohong yang dibolehkan. Hari Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berkata bohong ya? Iya. Ada yang tahu nggak bohongnya Nabi Ibrahim itu gimana sih? Yang menghancurkan batu. Ih, hebat. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim kan gini, diajak sama orang-orang kafir. Ibrahim, ayo ikut acara menyembah berhala. Ibrahim mau nggak diajak? Enggak. Kata Ibrahim apa rasanya? Kata Ibrahim tidak enak badan. Maaf ya, aku gak ikut upacara menyembah berhala, aku lagi gak enak badan. Padahal Ibrahim sedang sehat. Itu bohong tidak? Bohong. Tapi itu mah sama Allah dimaafkan karena alasannya kuat, yaitu tidak mau diajak menyembah berhala. Ada lagi Nabi Ibrahim berbohong yang kedua kalinya. Kira-kira apa coba? Tadi yang saya katakan apa? Menghancurkan batu. Ya, betul. Nah, begini ceritanya. Ketika mereka orang-orang kafir sedang upacara, Ibrahim sendirian. Lalu Nabi Ibrahim segera pergi ke rumah berhala yang tidak ada siapa-siapa. Di rumah ini tuh hanya ada patung-patung aja. Orang-orangnya lagi pergi ke mana? Orang-orangnya lagi pergi upacara. Ya, nah, dalam Ibrahim patung-patungnya dihancurkan. Yang kecil hancurkan, yang pertengahan dihancurkan, semuanya dihancurkan. Tapi ada apa Soleh? Apa? Nah, semua patung dihancurkan kecuali satu patung yang paling besar. Patung yang paling besar masih aja udah dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Jadi gini, Nabi Ibrahim menghancurkan patungnya memakai kampak. Nah, akhirnya kampak itu dikalungkan kepada patung yang gede. Maka pas datang orang-orang kafir lalu marah melihat patungnya sudah acak-acakan. Marah ke Nabi Ibrahim. Siapa yang berani menghancurkan Tuhan aku? Kata mereka ya. Tuhan bisa dihancurkan ya. Kata Nabi Ibrahim, nggak tahu, tanya aja ke patung yang gede, mungkin dia yang menghancurkan. Karena kapaknya ada di leher. Bohong yang seperti itu sudah dibolehkan. Yang nggak boleh itu bohong untuk
untuk apa namanya yang sehari-hari kita laksanakan. Udah sholat belum? Udah sholat belum? Udah. Padahal belum. Aku masih Bu. Kayak untuk seperti gitu. Siapa yang tadi sholat duha? Tuh. Enggak, aku enggak. Yang enggak daripada gini. Udah sholat duha. Ini tuh udah sebe. Dan apa yang tadi kami murojaah itu? Enggak. Kalau enggak bilang enggak, kalau murojaah bilang murojaah, itu namanya juga. Aku enggak. Lupa. Nanti udah tetap surat duhanya ya. Karena sekarang udah keluar waktunya. Masih ada kan? Masih ya? Masih. Kalau nanti 10.23 meetingnya boleh lah ya. Kita langsung sholat. Ya. Ya Budi. Ya Bun. Ada Bun? Nah, coba. Ya Bun. Yang sujud itu akan mengajak kepada kebaikan. Sementara kebaikan itu akan mengajak atau membawa kepada surga. Bagus. Lalu sujud akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada surga. Yang jawab selalu pertanyaan Bunda, sama Bunda akan dikasih hadiah ya. Hadiahnya rahasia. Oke, rahasianya ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi apa? Selain berkata jujur, yang ketiga sekarang malu. Ya, yang punya malu siapa? Yang punya malu. Yang nggak ada malu-malunya itu. Aku nggak ada malunya. Nah, kata Allah, termasuk satu cabang dari iman. Orang yang beriman pasti akan punya rasa malu. Rizal, jadi untuk Rizal dulu ya. Pertanyaan untuk Rizal. Rizal, ayo dong ke masjid. Nggak malu. Itu malunya benar atau tidak? Enggak. Itu malunya benar atau tidak? Rizal, ayo dong baca Al-Quran. Udah, HP aku kebakar. Nggak malu. Itu malunya benar atau tidak? Tidak. Sekarang ke Banat. Banat, kalau keluar rumah itu harus menutup aurat. Banatnya misalkan ada yang jawab gini, enggak, aku mah malu, pakai kakinya nggak pakai kerudung. Itu malunya benar atau tidak? Tidak. Aku mau malu gara-gara di masjid banyak cewek. Nah, itu malu di masjid gara-gara di masjid banyak perempuan. Itu benar apa tidak? Tidak. Misalkan gini ya, kalau mau ada perempuan, ya udah kita ngambil jalan yang sepi kan, yang sepi yang nggak ada perempuan, pasti ada jalannya ya. Misalkan suruh dan cewek sama cowok dipisah. Udah ada lagi, sama laki dipisah ya. Nah, itu malunya benar kalau malu sama misalkan perempuan lewat ke laki-laki malu, itu malunya benar. Daripada perempuan yang nggak punya malu, misalkan apa dangdannya yang pakai baju membuka aurat, itu nggak ada malu ya. Jadi malu itu malu kalau kita berbuat dosa, harus malu kepada Allah. Udah jam 10. Oke, sekarang jam berapa? 10 malam. Ya begini. Sekarang syariah Bun. Ya Budi, sekarang saya coba ditampilkan Bu itunya, selanjutnya Bu, yang Bunda gak bisa. Terakhir ya, ini pelajaran syariah terakhir. Syariah itu dari buku Bun.
Ya. Ada kursinya di bawah ya? Anak-anak kursinya di bawah ya? Jangan ada di depan ya? Nanti boleh ya buku-bukunya dibawa di hadapan kita ya. Hei, ada makan weh. Iki bunda apa weh? Ya, saya itu Piki. Ini bolong bocah. Buku Piki ibadah ya judulnya. Nah ini Buya Budi nih mau nampilkan Ada yang tahu ini apa? yang nanti rapi belajarnya, maka Bunda akan kasih bonus, diperbolehkan untuk pulang ya sesuai waktu tertentu. Ya. Tentang awirat masih menyambung dengan materi syariah yang semester 2. Halo. Iya. Ya. Coba ikuti nanti ya. Siap. Seperti itu. Ada yang bisa ini enggak? Siap. Siap. Oh enggak diikut. Siap. 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 Tepuk 1. Yang tepuk kedengaran. Tepuk 1. Keren. Tepuk 5. Bagus. Sekarang konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk kosong. Tepuk kosong. Nah gitu ya. Siap. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk pramuka 1 kali. Masih ingat kan? Oke. Boleh dong dinyalain kameranya biar Bunda lihat tuh wajah-wajahnya. Lihat ya. Terima kasih. Bun, sudah ada tampilan layar, Bun? Tepuk Al-Quran kan? Ada Buya Hama. Sekarang Bunda mau membahas tentang aurat. Aurat itu apa ya? Halo? Bagian tempat tubuh yang penting. Ya, aku yang jawab. Aku yang Ini pelajaran terakhir kalian ya. Udah ini kita nanti akan tutup dan lanjut. Ya, dengarkan tapi kalau rapi enggak urat itu bagian badan kita yang penting yang harus tertutup dan tidak boleh nampak. Nah, aurat ini boleh ya kalau misalnya ada tidur tapi lengannya lengan pendek banget, maka nggak boleh dipakai untuk keluar ya. Itu hanya untuk tidur saja. Siapa yang lagi pegang Al-Quran? Siapa? Apa? Siapa yang lagi pegang Al-Quran? Boleh dibuka Al-Ahzab 59 atau di buku halaman berapa ya itu? Nah, yang di layar tuh, yang di layar Buya. Coba. Hai Nabi. Nih, Bunda akan bacakan artinya ya. Ini firman Allah. Hai Nabi, katakanlah kepada istriku. Halo? Halo. Anakmu, anak perempuanmu, dan istri orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk mengenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mbak Rizal
Siapa Rijal yang punya adik perempuan? Aku. Siapa yang punya adik perempuan? Aku. Nah, Rijal nanti adik perempuannya coba di pakaiannya harus yang menutup aurat. Terus Rijal juga kalau punya kakak perempuan boleh bukan. Kalau punya saudara yang belum pakai kerudung boleh diikat Rijal. Nah, Banat juga sama. Banat, diri kita harus sudah menutup aurat. Terus tengok adik kita sudah menutup aurat belum. Tengok juga kakak kita sudah menutup aurat atau belum. Tengok ibu kita, bibi kita, sepupu kita, saudara-saudara kita. Apa Soleh? Ya, itu yang dapat Bunda sampaikan untuk hari ini. Baik, kembali ke Buya Budi dulu coba. Ya, terima kasih Bun. Sepertinya sudah sudah lumayan cara rangkel dan cara rapi ya. Dan alhamdulillah sudah beranjak ke mata pelajaran terakhir barusan. Sudah kita laksanakan kewajiban kita. Dimulai sebelum Buya akhiri, dimulai dari tadi awal. Buya ingin bertanya, sudah belajar apa saja hari ini? Yang pertama tadi materi apa? Buya mau dijawabnya sama yang speakernya aktif. Ayah Rizwan siapa ini? Oh, mati. Fahira Azahra. Siapa ini? Yang Fahira Azahra. Hampir aja. Halo. Dia itu gak aktif yang Fahira. Oh, yang ini aja, yang Kakang. Nah, yang Kakang nih aktif ya. Sudah belajar apa aja hari ini, Kakang? TIK, Akidah, Syariah, Bahasa Inggris, sama Tematik. Ya, kalau tadi TIK tentang apa, masih ingat? Elemen desktop. Elemen desktop, ya, memodifikasi elemen desktop, merubah icon, menghapus, kemudian memindahkan, ya, mengatur ukuran seperti itu, mengganti wallpaper. Kemudian bahasa Inggris, di sampingnya Kakang ini ada Ryan. Silakan dinyalakan speakernya. Nah, Ryan, bahasa Inggris tadi mengikuti? Iya. Belajar apa tadi bahasa Inggrisnya? Tadi belajar tentang apa namanya tuh? Tentang how to ask, ya, bertanya dan memberi apa? Memberi informasi. Informasi. Iya, betul, memberi informasi. Ada 5W1H ya tadi ya. Ya. Nah, itu bahasa Inggris. Kemudian masih bahasa Inggris. Kalau yang 5W1H ya, itu mau bertanya tentang orang tetapi sebagai subjek, gening ya. Ada sebagai subjek, ada sebagai objek. Ada yang masih ingat kalau bertanya sebagai subjek, kata tanyanya apa? Subjek. Siapa itu? Siapa yang menggunakan? Itu mah objek ya? Ya, sebagai objek, Maaf. Siapa yang memakai baju merah gitu? Aku. Nah, kata tanyanya apa tuh? Kata tanyanya siapa? Who atau whom? Oh. Siapa itu? Yang sebagai objek. Bukan? Who atau whom? Coba. Bukan? Nah, kalau who sebagai
subjek, pelakunya ya. Misalnya Ryan pergi ke Cory. Nah, berarti Ryan itu who. Kalau pada siapakah Ryan, itu whom-nya itu adalah Cory. Ya, berarti sebagai subjek mah who ya. Satu lagi. Kalau mau menanyakan tentang apa tadi tuh? Tentang cara. Kata tanyanya apa? Bagaimana? Ya bagaimana? Ya, berarti apa bagaimana itu dalam bahasa Inggris? When kapan? What apa? Bagaimana? How? Iya, yaitu how ya, betul. Nah, itu terkait bahasa Inggris. Kemudian Buya mau tanya kepada yang menyala. Ya, Cory ini udah nyala. Raka juga. Siapa dulu ya? Coba Raka deh. Raka, coba tadi setelah bahasa Inggris kita belajar tentang akidah, akhlak. Oh, matematika dulu ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya tentang apa tadi, Nak? Tentang jenis iklan. Tentang jenis-jenis iklan. Ya, jenis-jenis iklan. Ada iklan penawaran, contohnya coba. Sama masih Raka. Contoh iklan penawaran. Penawaran, penjelasan. Nawarin apa ya? Rumah. Nawarin rumah, produk, betul. Atau jasa angkut, jasa laundry. Nah, itu ya. Betul. Yang kedua, ada iklan layanan masyarakat. Coba contohnya sama Cory. Layanan masyarakat, contohnya iklan apa tuh? Apa? Contoh iklan layanan masyarakat. Contoh iklan. Kalau lagi corona sekarang, lagi COVID nih, iklannya kayak gimana tuh layanan masyarakat? Harus memakai mask, harus jaga dari COVID. Nah, itu ya, itu layanan masyarakat. Nah, sekarang iklan jenis yang ketiga, ada iklan pengumuman. Iklan pengumuman. Nah, coba ada Kresna nih, biar nggak ngantuk Kresna. Coba contoh iklan pengumuman seperti apa? Contoh iklan pengumuman. Tadi ada pengumuman apa? Seperti kayak pertunjukan angklung diumumin. Betul sekali. Ya, sip. Contohnya iklan pengumuman pertunjukan konser. Ada tadi pertandingan sepak bola mana lawan mana tadi? Persib lawan Sriwijaya. Persib lawan Persipura tadi di contoh iklannya ya. Itu. Yang keempat, ada jenis iklan permintaan. Yang bikin iklan itu minta orang sama minta mencari orang sama mencari barang contohnya ya. Berarti kalau mencari orang, lowongan kerja dicari di iklannya itu. Lowongan kerja khusus untuk wanita misalnya gitu ya, muslimah, pekerjaan, jualan online gitu. Nah, itu contoh permintaan. Atau dicari laki-laki bisa menjadi imam untuk di masjid yang baru setinggi 5 lantai. Wah, gitu ya. Nah, itu iklan permintaan. Setelah bahasa Indonesia kita belajar apa lagi? Akidah. Tentang apa akidah tadi, Nak? Tentang kehu. Tentang apa akidah tadi? Nanya. Yo, 2 lagi, akidah sama syariah. Tentang apa ya tadi akidah? Apa? Akidah tentang apa tadi? Tentang akhlak mahmudah. Tentang aurat. Iya, betul.
Viana barusan ya. Kasih ngechattingnya pakai bahasa Indonesia aja. Iya, jangan terima pakai kasih tulisan. Viana tentang akhlak mahmudah, sifat-sifat terpuji. Ya. Kemudian syariah, tentang apa syariah? Aurat perempuan dan laki-laki. Aurat perempuan dan laki-laki. Banyakan siapa auratnya? Banyakan perempuan, ya. Alhamdulillah sudah semuanya kita ulas. Sekarang Buya minta nyalakan kameranya, ya. Akan Buya ambil foto. Kita foto bersama-sama. Iya. Asik. Silakan. Wah, ada yang pakai kacamata gaya, Asik, Sip. kakak. Tar. Ya. Pakai kolor. Sudah siap? Tunggu. Belum. Selesai. Ya. Tinggal ini Sela Ramadhani siapa? Kemudian Safa belum, L belum. Silakan dinyalakan, nah. Guci Louis siapa ini? Zairli. Oh, Zairli. Silakan dinyalakan. Oh, belum bisa ya Zairli, enggak nyala ya. L dinyalakan, nah, L. Bentar, Boy. Udah belum, Bu ya? Belum. Belum tuh Nih, masih ada. L sama Sela Ramadhani belum nyala. Ayo Bi. Ini lah Abang. Mau play. Ya Bi. Baik, langsung saja ya. Siap. Aduh, itu auratnya Ayubi, hey, di kolor lututnya tuh. Kan barusan belajar aurat. Udah baru dibilang. Duduk ah. Yo, siap ya. Dibilang aurat udah kelihatan aurat. Wah, parah ini. Siap. 1, 2, 3. Iya. Satu lagi. Buya minta tangannya pakai jempol biar kayak di iklan tadi. Jempolnya. Oh, Buya nah melongna ka dieunya. Buyanya harusnya ke sini. Siap. Satu, dua, banyak yang nggak nyala. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Buya doakan semoga kalian senantiasa ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Belajarnya seperti apapun. Semangat ya, terutama semangat belajarnya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat ya sampai udah daring. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Buya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Oh, Kresna ya. Buya, assalamualaikum. Aku keluar ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Jeli. Dadah, Buya. Assalamualaikum. Dadah, Waalaikumsalam. Iya, Ryan selalu terakhir ya. Masih pengen belajar, Nak? Assalamualaikum, Buya. Ya, Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini daringnya sudah kita laksanakan. Walaupun tentu ini di kelas 5 sekolah dasar, perjuangannya lumayan ketika mengkondisikan. Berbeda dengan jenjang seterusnya, tentu di level 5 atau kelas 5 ini
membutuhkan pengkondisian kelas yang lebih gitu ya. Tetapi tetap semangat untuk Buya Bunda semuanya dan juga untuk Ayahanda dan Ananda semuanya. Tetap semangat walaupun masih dalam kondisi pandemi. Semoga kita bisa tetap melaksanakan tugas pembelajaran sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.